bener-bener baru ada aksi-aksi yang komit. Ya memang sangat wajar karena ini adalah hari terakhir, beban yang ada di pundak mereka cukup berat Bro Pasta. Ini turnamen tertinggi untuk kancah PUBG Mobile Professional Ladies sehingga mereka tidak ingin menunjukkan permainan di bawah standar, mereka ingin bermain di atas kualitas mereka, bahkan menunjukkan yang terbaik. Walaupun memang lagi-lagi di Grand Final pastinya atmosfer akan berbeda, tidak seperti di Liga kemarin, bahkan sangat terasa perbedaan di tubuh tim BNW saat mereka bermain di Liga dan saat mereka bermain di Grand Final. Kita belum melihat BNW Radiant seperti di Liga yang mendapatkan WWCD sampai 8 kali. Itu dia yang bisa WWCD-nya sering, terus elimnya juga banyak gitu kan. Kayak semua panenan masuk ke badan dia semua, itu masuk poin ke mereka semua gitu. Tapi untuk sekarang kayaknya up and down-nya berasa banget. Yang kemarin ngegas, ngerasa poinnya oke, cukup dulu, kita agak rem dulu. Gue ngelihat banget dari Onyx yang kemarin bisa main barbar, mau dan berani untuk tabrak sana tabrak sini, agresif ngejar poin pakai elimination. Tapi kelihatan untuk tadi Onyx bener-bener main safe banget, bahkan bonyoknya mereka juga terjadi tadi di Miramar. Mereka hanya menyisakan Shotpay doang, seorang diri tanpa Scarlet ya, sorry. Scarlet yang tersisa seorang diri sampai harus dikeroyok sama 3 pemain dari BTR. Betul banget. Yang pertama kan Cecil diculik sama Bigetron. Iya. Kayaknya semuanya ke Bigetron deh. Betul. Kepetok panci. Iya, nggak apa-apa. Pertama kan tadi Cecil yang keculik di tempat yang cukup bahaya banget. Terus tiba-tiba zona makin bouncing ke area komponen yang dikuasai oleh Onyx, di retake lah sama Bigetron dengan sedemikian baiknya. Lalu pada akhirnya di sisi lain BNW pun ditabrak. Ya. Jadi memang harusnya sih tim-tim yang kayaknya punya ambisi gede nih untuk dapetin posisinya Bigetron sekarang, agak dikenakan ambisinya, dibuat tenang dulu karena ketenangan itu yang paling mahal cuy. Tapi masalahnya ya, AE pun sekarang kayaknya mau tenang udah agak susah. Tadi bedanya oke cuma 13 ya. Sekarang bedanya hampir 50 poin, 49 poin. Gap antara Ace dan juga Dion untuk kondisi saat ini, Kui. Kembali semakin tertekan nampaknya pemain-pemain di alter ego Dion. Ada tekanan besar untuk mereka bisa memangkas setidaknya jumlah gap point menuju ke arah peringkat pertama, karena sangat sulit memang untuk mengkudeta peringkat pertama. Kita harus melihat saat ini yang ingin mengkudeta satu tempat adalah ARF, mengambil tempatnya Daisy. Labendita ternyata yang sedang diambil oleh Daisy, tapi pemain Daisy kelihatan hanya satu saja, Kate. Tidak ada pemain Daisy lain. Betul, kayaknya lagi pada hangout keluar menuju ke tempat yang mereka inginkan untuk jalan-jalan, hanya meninggalkan Kate untuk jagain GH untuk kali ini. Dan Yupi sudah mulai bergerak masuk dengan menggunakan sebuah trik silent move. Silent move pastinya agar tidak ketahuan di mana Yupi berada, tidak ketahuan kedatangan pemain-pemain dari ARF. Emang kadang susah loh nyari Yupi. Ya betul sekali. Di etalase yang mana? Beda. Itu dia. Beda kakak. Yang terus dipantau untuk saat ini adalah seorang Kate, karena memang di hari ini kita tidak hanya ada Yupi, ada juga Jelly yang sama-sama kenyal. Tapi biasanya Jelly sama Yupi itu beda rak, Kui. Oh ya, benar. Makanya Yupi-nya jadi professional player, Jelly-nya jadi caster. Beda rak soalnya. Beda porsi kerjaannya. Betul gitu. sekali. Maksud berpasta raknya itu porsi kerjaan. Iya, Kita nggak lagi ngomongin lain. Itu dia. Juga ada tembakan datang dari seorang Yupi menuju ke seorang Kate. Kali ini kita banyak makanan ya, ada Kate, ada Yupi, ada Jelly, semua makanan kali ini. Pasta juga ada. Sanskui yang makan. Ya. Bener juga. Porsi saya untuk yang makan saja. Kita melihat untuk saat ini Yupi mungkin saja ingin memakan. Elimination menuju ke arah Daisy Kate. Lari Daisy, mau kemana Kate? Karena terus dikejar, bahkan informasi pastinya masuk. Tapi hati-hati karena ada backup di arah atas. Itu yang tidak disadari oleh pemain-pemain ARF. Daisy memasang sebuah jebakan. Ada yang datang, satu player menjadi backup di tempat yang sangat-sangat baik. Iya betul, malah dari ARF yang menelan korban jiwa terlebih dahulu. Kate masih bisa bertahan kali ini. Granat sudah mulai dimasukkan, dilemparkan sebuah shoulder pick, tapi granat meletup. Korban berikutnya jatuh, tapi yang sebelumnya knock sudah dibangkitkan kembali. Kali ini Chelin akan membackup dari bagian luar sebuah rumah, namun Kate berani untuk maju perlahan-lahan melakukan granat. Udah ada granat yang berikutnya. Chelin ini dua orang lagi dempet, kalau nge dia nggak ngelihat granat yang dilemparkan oleh Kate. One man show digiring pemain-pemain dari ARF untuk dituju oleh Daisy, digiring ke tempat untuk yang sudah diincar sama Daisy. Ya, kita lihat bagaimana terjebak nampaknya ARF. Mereka kadung masuk menuju ke arah mangkok Labendita. Mereka sudah terjebak di sini, mereka sulit untuk keluar. Bahkan saat ini justru dibalikan keadaannya. ARF tadi yang aktif untuk melakukan sebuah inisiasi justru dibuat
mau nggak mau harus mundur pemain-pemainnya sedikit. Ada 2 yang memang masih sehat, ada 2 memang yang masih bisa nembak, Yupi dan juga 1 pemain lainnya itu Kia. Tapi mau kemana? Karena Daisy terus mengincar pemain-pemain dari ARF. Bahkan Daisy mulai melakukan sweeping menuju ke arah satu compound ke compound yang lainnya. Iya betul, tadi benar-benar digiring di mana Daisy kayaknya udah ngincer ini tempat yang harusnya bisa kita lock untuk mendapatkan pemain dari ARF, dan berhasil. 2 poin harusnya bakal mereka dapatkan kali ini karena salah satunya masih agak sedikit bleeding out untuk pemain dari tim ARF. 2 berhasil lolos, tapi setidaknya Daisy melakukan regroup di waktu yang tepat. Tadi gue kira nggak bakal ada backup yang dilakuin sama Daisy, tapi ternyata backup yang mereka lakukan tepat waktu banget datangnya. Ya, sepakat sekali. Backup tepat tersebutlah yang membuat keadaannya berbalik. Bahkan saat ini justru Daisy bisa melanjutkan lootingan-lootingan dengan nyaman di area Labedita karena pemain-pemain ARF terpantau sudah keluar dari tempat pertempuran ini. ARF mundur terlebih dahulu. Kita berpindah menuju ke arah yang lainnya lagi. Pemain-pemain dari Grim saat ini sedang melakukan looting-looting saja. Tim yang juga ingin setidaknya menyamai rekor mereka di season kemarin, berada di peringkat atas klasemen tim yang masih terus berjuang. Dengan WWCD yang tadi mereka dapatkan, ada modal berharga, ada 1 jalur. Setidaknya secerca harapan sedang dialami oleh pemain-pemain Grims di Grand Final. Betul, sekarang mereka ada di peringkat ketiga dengan 207 poin, walaupun jaraknya agak-agak jauh nih Ku ya buat ngejar Alter Ego Dion. Ada di sekitar 30-an poin, tapi itu adalah hal yang sangat-sangat possible. Apalagi kalau misalkan dari Grims mereka berhasil konsisten, WWCD lagi dengan elimination yang cukup banyak. Mereka harusnya bisa untuk ngebalap AE-nya. Dengan catatan, AE-nya nggak ngumpulin poin banyak juga. Dan juga cukup menarik kalau kita lihat Grims di Grand Final. Untuk saat ini kayaknya mereka sudah mulai move on dari bayang-bayang Razor. Karena selama Liga kita masih terus mempertanyakan Grims tanpa Razor sulit sekali. Karena Grims saat bermain di GPSL kemarin dengan Razor bermain dengan baik. Tapi Razornya sekolah sehingga tidak bisa turun di PMVB. Akhirnya Grims menurunkan line up terbaik mereka seperti di PMVB season yang pertama, dan ternyata memang ini line up terbaik dari pemain-pemain Nevin. Masih terus ngegas mereka, bahkan saat ini bermain dengan lebih baik lagi. Ada progres dari Liga menuju Grand Final. Itu, yang penting adalah proses dan progresnya gitu. Ya. Kalau misalkan ada proses tapi nggak ada progresnya sama aja bohong gitu. Betul, sepakat. Nggak ada grafik naik kayak cuma stabil aja atau malah turun, itu kan bahaya yang tidak diinginkan oleh setiap tim. Tapi untungnya grafik yang dimiliki sama Grim itu cukup bagus. Dan satu hal kalau kita ngomongin grafik ya, gue masih kayak belum ngelihat pembenahan yang maksimal dilakuin sama Mod. Komentar gue masih sama, to mid game atau menuju late gamenya mereka oke, tapi finishing selalu kita lihat kayaknya belum terlalu maksimal gitu. Inilah bukti proses tanpa progres mungkin dari pemain-pemain Morph, karena kalau mereka terus berproses, tapi progres untuk ke arah yang lebih baik belum terasa. Ada, tapi tidak sebaik beberapa tim yang memang langsung melejit dari segi progresnya. Kayak gimana? Kayak sayang tapi nggak jadian gitu. Nah, itu jadi kentang gitu. Iya, enggak. Itulah yang memang sedang dialami oleh pemain-pemain Morph. Mereka harus lebih agresif lagi mungkin. Agresivitas tersebutlah yang sebenarnya ada dimiliki oleh pemain-pemain Morph, tapi belum ditunjukkan. Dan gameplaynya nggak mengarah ke arah situ. Masalahnya gue gemes banget itu ngeliat Morph yang oke, checkpoint mereka siapa? bagus. Gak maksudnya ngeliat permainan Morph. Ya permainan. Ya, permainannya kan. Gemesnya ngeliat anak gue aja lah. Nah, betul sekali. Jadi kayak gemes aja gitu ngeliatnya mereka udah main bagus, tapi ternyata hasil yang mereka inginkan itu belum bisa mereka gapai. Kayak ada satu part yang harus mereka benahi dulu supaya mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan ini dia tembakan dari Dewa United menuju ke pemain-pemain dari Tiger Wong yang masih belum mendapatkan sebuah knockdown. Tapi percobaan inilah yang nantinya bakal membuat mereka akan lebih percaya diri lagi. Tapi agak PR sih, tiba-tiba Tiger Wong geraknya malah menutup rotasi singkat yang harusnya bisa dilakukan sama DU. Ya, mau nggak mau mereka harus cari jalur lain. Iya, yang sedang dialami oleh Dewa. Akhirnya DU mau gak mau harus muter. Sangat disayangkan, sebuah tembakan yang membuat mereka justru mengalami sebuah kerugian untuk saat ini di menit ke-9. Rotasi yang akan segera dibangun oleh pemain Dewa United. Mengisi bensin terlebih dahulu nampaknya Aleta, pemain yang terus diturunkan, pemain yang tidak pernah terganti di line up utama dari Dewa United. Circle masih berada di area selatan, membuat tim-tim utara saat ini harus segera berpindah dari tempat mereka berada, harus segera melakukan sebuah perjalanan. Tapi hati-hati juga saat kita terlambat menuju ke arah circle, bisa saja gatekeep terjadi. Apalagi ini adalah PMVB, banyak sekali gatekeep yang dilakukan oleh pemain-pemain ladies. Ya, betul tentunya guys ya. ARF yang sudah kehilangan 2 pemain, harusnya mereka bakal bermain agak lebih hati-hati lagi gitu ya kan. Apalagi kehilangan 2 udah pasti kayak defensif mereka
bakal agak bobol. Ya. Terus dari segi agresivitas juga nggak bisa seperti biasanya juga. Ya mau nggak mau mereka bakal mengendurkan sedikit atau mengubah strategi mereka ke hal-hal lain, plan B, plan C, plan D, ya nggak tahu apa yang bakal mereka lakukan juga. Dan hanya satu tim sejauh ini yang kita pantau. Satu pemainnya kayaknya masih ada di arah Blue Zone atau malah semuanya. Karena kalau kita lihat dari yang live status, kalau ada yang kedip, itu kan di bagian Blue Zone. Betul. Masalahnya satu orang di Blue Zone aja itu bakal kedip. Ya, itu yang membuat kita masih bertanya-tanya apakah memang satu player atau seluruh tim di games yang masih berada di area Blue Zone Onyx di hari terakhir, di saat mereka harusnya mengejar ketertinggalan, mengejar poin-poin untuk memangkas jarak menuju ke peringkat atas. Justru kalau kita lihat hari ini kayak sedikit agak kurang beruntung. Onyx berulang kali rotasi mereka gagal karena terkat oleh lawan-lawannya. Bahkan kalau kita lihat di awal tadi, Onyx melakukan sebuah perjalanan yang memang sangat sulit, tiba-tiba hilang tanpa kelihatan fightnya kayak apa. Itu makanya gue bilang kayak untuk hari ini Onyx tuh mainnya agak kurang lepas. Kayak main di bawah tekanan, ngejar poin. Jadi mereka mainnya takutan. Ya. Beda sama hari kedua kemarin di mana mereka libas sana, libas sini. Pokoknya lo jual gue beli gitu kan. Terus tabrak, knock satu ras dan segala macam, main agresif. Entah kenapa hari ini kayak mereka mainnya bener-bener takut-takutan banget. Kayak takut usun terus kehilangan poin. Ya wajar takut usun gitu. Cuma dengan rasa takut yang mereka alamin sekarang malah ngebuat mereka nggak perform. Ya mungkin apa yang dialami Onyx salah satunya tidak hanya takut usun tapi juga takut tambah dewasa, karena memang di match kali ini harus didewasakan di PMVP untuk bisa bermain lebih baik lagi di match-match selanjutnya. Pendewasaan tersebut, pembelajaran tersebutlah yang harus diambil, tidak hanya untuk Onyx tapi untuk Bulls juga. Ada AE tadi yang nampaknya sudah keluar dari area drone view menuju ke tempat yang lain karena terspot hanya satu player aja tadi dari alter ego, yaitu Veparlas. Yang tidak takut tambah dewasa adalah Bulls. Kenapa tuh? Semakin dewasa tanduknya semakin panjang, semakin enak buat nyeruduk. Ya itu dia yang memang sangat luar biasa, tim berlogo banteng sehingga harus berhati-hati tim-tim lain jangan sampai terteng-teng-teng saat ini oleh Bulls, Pen dan juga pemain-pemain Bulls yang lain karena banteng. Ya, Itu teng. Ya, kan banteng. nyeruduk. Enggak banteng, belakangnya Teng, itu dia. Kalau nabrak panci kan bunyi teng gitu. Dan ini kan satu tim kan 4 kan ya. Jadi Ya. teng. Nah, gitu. Bullsnya itu maksudnya ke situ. Tapi Makasih. circle kemana? Ternyata Los Leones ya lama ini fatnya. Tapi Kalau gue harap ke utaranya lagi sih. Iya, sama. Harapanku juga ke utaranya lagi. Karena kalau misalnya dia ke selatan dan full di Los Leones, semuanya bakal nahan. Gue bebas deh. Mau Waduh. ke utara kayak ke timur kagak apa-apa, asal jangan ke selatan sama ngedonat. Ya, Nah, karena benar. kalau memang ke selatan untuk saat ini, dan di selatan pun sebenarnya nggak ada yang diuntungkan, tidak ada yang masuk ke Los Leones. Rata-rata di luar dari kota semua. Iya, Betul. Karena apa ya, LLT menjadi satu kota yang sangat sering terjadi tragedi HBD. Ya, Ulang tahun nggak ulang tahun HBD-nya sering banget. betul sekali. Sehingga umurnya cepat habis kalau kita ada di area Los Leones. Seperti yang kalau kita lihat saat ini nampaknya ingin dipangkas umur dari pemain-pemain TWE oleh Dewa United karena tembakan langsung dilakukan oleh Friday menuju ke arah satu player Zara. Tidak ada Zara karena Kenia juga diberikan sebuah tembakan peluru panas menuju ke arah dirinya. Ya, tapi DU pemain lainnya juga berhasil mendapatkan korban karena tim Tiger Wong. Dua berhasil diamankan, namun trade top terjadi, satu menuju ke arah DU. Tapi DU percaya diri banget, satu pemain lagi berhasil dilahap. Bahkan macannya turu, harimaunya turu, Tiger Wong dipulangkan pertama ke arah lobby. Sangat disayangkan sebuah HBD yang diberikan oleh pemain-pemain dari Dewa United memotong umur dari TWE. Tidak panjang nampaknya nafas TWE di match ke-15 dari 18 total match di Grand Final. Iya, emang kuncinya tadi ada seorang Aleta. Aleta sempat nge-split agak jauh, dia nge-flank, kayaknya habis looting dari gudang Hejo. Tiba-tiba dapat informasi, dia dapat nge-backstep 2 player dan betul banget. Itulah yang membuat Tiger Wong gak bisa kemana-mana tadi. Ya, kita sedang menyaksikan ini dia Baby Candy, pemain yang dihadirkan kuda terbang di last moment sebelum PMVB dimulai. Karena yang saya tahu, bahkan kalau nggak salah seminggu sebelum PMVB dia masih trial dulu. Baru diresmikan saat PMVB mau mulai dan di Grand Final mainnya bagus bersama dengan kuda terbang yang lain. Nggak nyesel berarti ya? Nggak nyesel. Atau mungkin ya memang karena ada support dari Paman Icil. Coba kita lihat nih, ini bakal nyesel atau enggak. Dari tamu juga bakal terabas menuju ke arah pertahanan dari kuda terbang. Dua pemain sudah mulai masuk mendobrak pertahanan dari kuda terbang. Bermain di bagian tangga sedikit, melakukan vaulting dan tertembak oleh seorang Vanilau. Molotov dilemparkan ke bagian 2 hanya untuk mengantisipasi. Masih adakah pemain dari Kute yang ada di bagian atas, tapi Kute hanya menyisakan pemain terakhir mereka. Bersembunyi di bagian rumah lain tentunya. Masih belum bisa tertangkap dan masih dicari-cari dari tadi. Ada di bangunan bata, bukan di rumah 2 lantai, bukan di rumah-rumah yang lain lagi, tapi Grims
datang join the point. Mereka tahu ini momentum mereka kalau mereka ingin menjadi sebuah pelakor di pertempuran antara kuda terbang dan juga Aditama. Ya, Gempi berdiam diri saja dia, bahkan granat sudah mulai diinisiasikan. Datang pemain-pemain dari Grims, mereka masih coba mencari informasi terlebih dahulu karena memang menjadi pendatang baru di tempat ini. Mereka belum tahu seperti apa peta dari tempat ini, di manakah lawan-lawannya berada. Tapi terdengar pastinya satu bagi digunakan oleh pemain Aditama. Coba mundur atau coba berada di tempat yang berbeda, tapi ternyata Levin terkena tembakan demi tembakan. Secepat untuk dia melakukan proning dan beruntung masih bisa healing karena ada broken wall. Ya betul, langsung merespon dengan sangat cepat tadi melakukan sebuah proning menghindari tembakan dari dua pemain Aditama. Thomas sudah mulai memasang granat, tapi granat juga bakal dilemparkan Thomas dan Okyuts melemparkan sebuah granat dan connect, berhasil mendapatkan satu mangsa yang mereka inginkan. Tapi Vanilla bergerak terlalu terbuka namun masih belum ada tembakan yang terlalu komit dari arah seorang Macha. Granat dilemparkan menuju ke Macha masih bisa bertahan dan Dedeo melihat satu pergerakan double pick dilakukan dari tim Grims dan satu persatu tercabut nyawanya. Grims benar-benar memberikan perlawanan yang begitu ketat ke arah Aditama. Masih ada Tanara, masih ada 3 pemain tersisa untuk Grims saat ini. Bahkan Aditama mulai akan dihabisi karena Qtes sendirian saja. Bala bantuan datang tapi cukup terlambat. Bala bantuan menuju ke arah seorang Qtes karena Qtes sudah tumbang di sana. Satu yang terakhir Vanillao, apa yang bisa dia lakukan? Granat akan dimasak, sudah sangat matang, dilemparkan saat lagi. Tapi saat granat dilemparkan ternyata Vanillao sudah mundur cukup jauh. Dia coba untuk mengamankan placement untuk timnya. Ya betul, tapi di bagian belakang ada maling. Maling! Gempi menjadi maling di bagian belakang. Satu baginya tercuri. Ya ampun Grims, nggak apa-apa beli lagi di showroom nanti ya. Ya ampun, fokus perang di maling ternyata Sansku. Itu timingnya bagus ya. Ini kayak gua kalau Jumatan kadang-kadang Enggak dong, lagi sendal. fokus sholat, pas mau balik sendal gua hilang. Nah, itu juga yang membuat saya datang pakai sendal jepit, pulangnya pakai sendal bagus. Wah. Ternyata saya pelakunya. Tapi kita lihat ini dia Aditama, Vanillao. Hanya bisa pasrah, hanya bisa mundur. Tapi mundur kemana Vanillao? Di depannya sudah ada Alter Ego Dion yang ingin mendapatkan elimination menuju ke arah player Aditama ini. Healing sedang dilakukan. Untung saja ada cekungan yang membuat dirinya aman dari kedua belah sisi. Ya betul, ini dua tim yang kayaknya akan gontok-gontokan agak lama di posisi ini. Melipir ke arah lain ini juga masih belum menjadi area yang aman untuk seorang Vanillao. Karena angle-nya terbuka dari posisi arah LL-nya. Ya, kita lihat area penurunan LL ini adalah pintu masuk LL yang memang sering dihinggapi oleh banyak tim, banyak player. Salah satunya yang sedang mengambil tempat ini adalah linting dari Alter Ego Dion. Sudah ada knockdown yang dialami oleh Daisy, tapi sedang ditunggu saja. Tidak ada confirm elimination yang coba diinisiasikan oleh Alter Ego Dion. Mereka hanya menunggu bleeding out selesai untuk pemain-pemain Daisy. Justru ada 2 granat tadi dikirimkan menuju ke area depan. Niki melemparkan granat juga terlalu jauh lemparannya, walaupun memang masih ada splash damage yang masuk menuju ke arah P. Tembakan justru P yang nembak dia yang knockdown. Iya, terlalu lama tadi dalam melakukan sebuah pick, agak sedikit overpick tadi dan langsung bahkan 2 pemain kali ini tumbang dari Jack Helly akan membuat dari BNW percaya diri untuk mendobrak pertahanan dari Helly kali ini bersembunyi dalam satu area batu yang sama. Ini menjadi malapetaka tentunya untuk Jack Helly. Sandwich kanan kiri batu menjadi saksi untuk Jack Helly yang terpulangkan karena lobby BNW masih bisa ngegas di game Miramar ini. Ini adalah sebuah pembuktian kalau BNW masih ada, pembuktian kalau BNW masih bisa untuk memberikan sebuah perlawanan. Kita melihat juga apa yang bisa ditunjukkan oleh pemain-pemain Alter Ego. Dia ternyata pula pemain dari tim Aditama, tapi ada Cecil datang untuk mengganggu pesta yang sedang terjadi di tempat ini untuk Alter Ego Dion. Ya betul, dan harusnya dari AI mereka bakal mendapatkan sedikit waktu untuk melakukan healing. Reset lagi 3 elimination sudah mereka dapatkan, tapi mereka sudah kehilangan 1 anggota mereka. Sementara Cecil masih berusaha untuk mendapatkan korban berikutnya ke arah tim Alter Ego. Ini bisa dibilang kayak musuh bebuyutan dan battle untuk papan atas. Ini sangat menarik karena memang ternyata Circle berada di area atas. Los Leones tidak berada di perkotaan, membuat area terbuka yang harus dimainkan oleh masing-masing tim. Salah satu yang sedang memainkannya adalah Onyx. Tembakan dilakukan kembali, ada duel di area sana. Kita belum lihat apa yang terjadi. Ternyata Shotpay menjadi korban dari tajamnya empower dari pemain Alter Ego yaitu Milo Racing. Ya betul, langsung diberikan smoke dari seorang Scarletnya untuk menyelamatkan posisi dari 2 pemain yang sedang melakukan sebuah revive. Tapi dari Alter Ego mereka sudah mulai mendekat. Oh, bukan sebuah granat yang dimasak tapi smoke untuk membutakan vision dari tim Onyx. Satu orang Cecil sudah mulai naik ke bagian atas, tapi granatnya bakal dimasak. Revive sudah berhasil dan situ areanya udah kosong. Onyx semuanya udah pada naik perlahan-lahan ke tempat yang lebih aman, dan Alter Ego langkah dan jalur mana yang bakal mereka ambil. Kanan mereka Onyx, kiri mereka 2 tim sudah menunggu di bagian minimarket.
Ya, menjadi sangat menarik sekali perjuangan yang tidak mudah sedang dialami oleh tim yang berada di dalam tekanan saat ini. Alter Ego Dion menginginkan poin-poin pasti untuk memangkas jumlah poin mereka menuju ke arah pemuncak klasemen sementara Bigetron. Tapi saat mereka ingin dapat poin tersebut, jegalannya tidak mudah. Selalu ada tim-tim lain yang berada di depan dari Alter Ego Dion. Mereka sulit sekali untuk masuk menuju ke arah circle. Kita berpindah kembali menuju point of view dari Onyx yang saat ini bermain objektif. Mereka tidak memperdulikan, mereka langsung circle terus. Ini kelihatan kan ya, beda banget dari gameplaynya Onyx yang sebelum-sebelumnya. Biasanya mereka tuh kalau ada yang jual, mereka langsung beli. Lu mau ngambil satu pemain kita bisa ambil semua pemain lu. Tapi kali ini Onyx benar-benar berpikir dan bermain objektif banget. Mereka nggak mau ketinggalan dan nggak kebagian zona di setiap blue zone yang sudah mulai mengecil. Sekarang Onyx sudah mendapatkan tempat yang cukup enak, tapi mereka harus menjaga di angle belakang mereka karena dari Alter Ego masih membayang-bayangi pergerakan dari Onyx. Tapi kita bakal lihat pemuncak klasemen sementara ini yang bakal mendapat gangguan dari YNF. Ya, dan tempat yang dipilih oleh Bigetron sangat pintar. Mereka mengambil tempat ini sangat cerdas sekali karena ini adalah compound berada di area circle juga. Banyak tim yang datang dari area bawah tim Bigetron sehingga mereka bisa menggatekeep pemain-pemain tersebut dan akan kita lihat seperti apa permainan yang akan ditujukan oleh BTR. Mereka bisa tumbang, BTR bisa tumbang kalau ada yang ngambil bukit, tapi sejauh ini belum ada yang ngambil bukitnya. Betul, bukitnya masih kosong. Siapa yang mau ngambil bukit di tengah-tengah pertarungan yang datang dari bagian selatan? Terlalu chaos untuk fight yang terjadi dan Bulls juga sekarang lagi dibikin sibuk karena BNW menuju ke arah mereka dan counter di bagian bawah. How can kepala sekecil itu kelihatan dari BNW dan berhasil mendapatkan satu pemain. Bulls tumbang satu persatu dan kuda terbang. Gempi malingnya ketangkap akhirnya. Ya, tertangkap dan pulang menuju ke arah lobby. Kali ini smoke demi smoke mulai di pop up untuk menahan sebuah gebrakan yang akan ditujukan oleh pemain dia menuju ke area depan. Tembakan kembali ledakan juga di sana. Nacha melakukan sebuah flank menuju ke arah kanan tapi ternyata flanknya tertangkap basah oleh pemain dari Bulls. Kristal melakukan tembakan kembali Kristal dengan S12K-nya. Dapat satu lagi dan rata semua S12K menjadi malapetaka untuk BNW Radiance. Pemain yang harus kita ingat namanya Kristal. Ingat nama ini. Semoga saja mereka atau dia tidak cepat untuk selesai di PUBG Mobile. Semoga namanya masih terus panjang karena ini pemainnya sangat luar biasa datang di season ini dan terus menjadi legenda. Gila men. Permainan S12K tadi berarti ya. S12K harusnya kan ya? Benar-benar. Iya S12K karena gue juga punya stiker-stiker kayak gitu untuk skin S12K-nya. Gila dia main bagus banget men. Dia ngeratain one man show untuk berhasil membuat Bulls kembali lagi mereset formasi dan player-player mereka. Dan kita bakal berpindah fokus dulu, kita lupakan sejenak untuk pertandingan tadi antara Bulls dan juga tim BNW tentunya dan Alter Ego. Kehilangan dua pemain mereka bahkan kali ini hanya menyisakan Vepar yang masih bisa bangkit. Nah, di sisi lain, Bigetron terus mengusir tim-tim yang akan coba datang menuju ke arah tempat mereka didiami atau tempat mereka mendiami tempat ini dan juga terus terpantau. Akhirnya bukit ada yang ngisi, itu adalah Bulls. Tapi saat Bulls ngisi, Bigetron sudah melebarkan sayap mereka. Terlambat, sehingga sudah sangat sulit untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Bigetron Ace. Iya, dan sekarang agak sedikit terlambat buat Bigetron karena mereka tadi harus menghadapi pemain-pemain dari YNF. Tapi YNF sekarang bakal mendapatkan lawan lain lagi dan Bigetron sudah mendapatkan sebuah kontrol high ground dan Crystal masih bisa bangkit, masih bisa menghindar dengan pixel HP. Sebuah permainan dan lika-liku gerak yang tidak overpick. Ya, ini adalah Bulls ya, tim yang dari tadi sudah saya bahas, tim ya memang kalau mereka tidak terlalu baik berada di tengah-tengah klasemen sementara atau tim papan tengah, tapi kalau fight mereka bisa menjadi jegalan untuk tim-tim yang berada di atas. Dan kita lihat juga Grims saat ini memulangkan pemain-pemain Young and Free langsung menuju ke arah lobby. Mereka sudah mengumpulkan 6 elimination, tapi ada 2 pemain dari Grims yang harus segera di revive saat ini. Ya betul, dan sebenarnya kalau bisa dibilang ya paket lengkap gue. Kalau misalkan Mort main seperti itu tapi cara finishing mereka seperti Bulls. Ya. Itu bakal lengkap banget untuk gameplay dari sebuah tim yang bisa bermain checkpoint kayak Mort rapi terus finishingnya seperti Bulls, seperti fight yang dilakukan sama Bulls. Itu mungkin bakal menjadi tim monster. Tapi Bigetron tiba-tiba langsung bergerak ke Bulls. Kali ini satu pemain dari Bulls sudah berhasil diamankan, tinggal 2 player aktif lagi. Tapi commit push akan dilakukan oleh Bigetron Ace. Mereka ingin nge-clearing area high ground ini. High ground ini tanahnya milik BTR, nggak boleh diambil. Tadi udah disahin capnya sama Koet soalnya. Ini bakal dicari-cari lagi. Devil Dust ingin sebuah confirm elimination, tapi Bulls dipulangkan karena lobby. Sebuah kombinasi serangan antara Bigetron dan juga Onyx yang akhirnya memulangkan dan menjinakkan sang banteng. Ya, kita lihat Bigetron lengkap dengan 4 playernya. Di sisi lain Onyx 3, Alter Ego masih ada 2 pemain dan Mort menyisakan 1 yang terakhir. Kalau sampai ini menjadi WWCD ke-6 untuk Bigetron,
nampaknya sebuah game over untuk tim-tim lain, untuk banyak tim lain. Memang berarti kita hanya menyisakan top 4 mungkin untuk perebutan gelar juara kalau sampai ini ya WWCD kembali untuk tim Bigetron Ace. Tapi tidak semudah itu Bigetron karena tembakan demi tembakan juga sudah mulai diinisiasikan oleh Vepa ke area depan. Satu knockdown Vepa masih rapi banget. Cepat sekali mekanik yang tinggi ditujukan oleh pemain-pemain dari Alter Ego Dion. Nggak bisa ternyata dari AI juga langsung diratakan begitu saja karena jumlah pemain dari Bigetron lebih banyak dibandingkan tim Alter Ego. Sementara Onyx mereka masih menahan di posisinya saat ini. Sementara Morph juga masih menahan di posisinya saat ini. Belum ada pergerakan barbar dari dua tim lain selain Bigetron yang sudah mulai menyisiri arah-arah pinggiran-pinggiran circle untuk posisi circle yang ketujuh, Samsgoy. Masih ada Onyx, tim yang bisa saja menjadi jegalan untuk Bigetron. Tapi lihat pergerakan Bigetron rapi sekali mereka bermain. Mereka bermain bersama-sama, bermain seperti unit, mereka bergerak ke kiri bareng dan granat tersebut memberikan splash damage tapi belum ada knockdown pertama. Cecil mengkuk granat kembali menuju tempat yang sama. Bebila masih ada di sana. Bebila bisa saja memberi knockdown tapi belum untuk saat ini. Betul, masih sebatas flash damage yang diberikan karena pemain-pemain dari tim Bigetron. Cecil memasak granat yang ketiga, masih ada 4 granat lagi yang bisa dilemparkan menuju ke arah pemain Bigetron saat ini. Cecil harusnya posisinya sudah mulai kelihatan tapi lagi-lagi flash damage dan semua tembakan langsung dilontarkan oleh Mute untuk menakut-nakuti permainan dari tim Onyx. Dan Onyx bahaya, di belakang mereka masih ada satu pemain dari Morph tapi tiba-tiba satu pemain Cecil tertangkap basah oleh Bigetron, dipulangkan satu. Onyx yang menyisakan 2 pemain mereka dan Morph masih menjadi bayang-bayang untuk Onyx. Masih terus ada sebuah granat yang dikuk oleh Jetty menuju ke arah mantannya. Onyx kembali diberikan sebuah hadiah, peluru panas, granat panas juga menuju ke arah defensif mereka. Scarlet dan juga Mickey menjadi 2 pemain terakhir. Masih ada Kola juga, tapi kalau kita lihat Kola hanya pasrah dengan 1 batu. Saat batu tersebut tidak masuk circle, Kola akan ketahuan oleh pemain Bigetron yang terus bermain rapat sekali. Defensifnya rapat dan juga defensif berlapis yang dimiliki oleh pemain Bigetron. Serangannya pun berlapis. Kalau satu dan nembak selesai tembakannya langsung mengiringi dengan tembakan selanjutnya ya. Seperti beritme permainan dari tim Bigetron S ini. Betul, mereka silih berganti untuk menukar badan mereka ketika satu fokus untuk nembak, reload, tuker badan lagi. Ya, itu dia. Tuker badan lagi. Seperti ada ritme ketukan yang sedang dimainkan oleh pemain-pemain Bigetron kayak lagi ngedance gitu. Iya betul. Lagi bersatu, 2, 3 seperti mati. Nah, itu dia. Itu dia. Itulah yang sedang dimainkan oleh pemain-pemain Bigetron. Bahkan kembali tidak hanya granat, tidak hanya peluru, panci pun dilempar. Kalau dia bisa lempar temennya akan dilempar ke depan. Enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Cuma bisa digendong ya? Masa ngelempar temen, jangan dilempar-lempar dong temen. Agak berat juga soalnya ya. Dan Kola ternyata masih memiliki satu smoke yang bisa dia gunakan untuk bergerak sedikit, melipir kembali, bergerak masuk ke arah zona. Harusnya bakal kelihatan sudah mulai ada satu orang yang bangkit dari arah tim Onyx. Melihat Kola dan Kola dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby dan ini bakal membuat genderang perang semakin seru antara Bigetron versus Onyx. Kita lihat Devil Dust datang, 2 pemain datang dari sayap sebelah kanan. Pertahanan atau penyerangan dari Bigetron dan juga 2 yang lainnya datang dari area sebelah kiri. Penyerangan Bigetron ada sebuah guntingan yang akan coba dilakukan oleh Onyx. Mickey mendapatkan 1 knockdown tapi tidak untuk selanjutnya karena Bigetron mendapatkan winner chicken dinner ke-6 di grand final. Ini bisa